Terima kasih Anda masih bersama kami di Halo Indonesia. Dampak perubahan iklim dan penurunan muka tanah yang signifikan kian memicu prediksi bahwa sebagian wilayah Jakarta akan tenggelam pada tahun 2050 mendatang. Wilayah pesisir Jakarta menjadi wilayah yang paling parah mengalami penurunan muka tanah. Permukaan tanah di Jakarta terus mengalami penurunan 10 hingga 12 cm per tahunnya. Naiknya air laut yang disebabkan perubahan iklim menguatkan prediksi bahwa sebagian wilayah Jakarta akan tenggelam pada tahun 2050. Wilayah pesisir Jakarta adalah wilayah yang paling parah mengalami penurunan muka tanah. Berdasarkan data dari Sumber Daya Air DKI Jakarta, sejumlah wilayah khususnya di Jakarta Utara terancam tenggelam pada tahun 2050. Seperti Muara Baru akan tenggelam dan berada 4,6 meter di bawah permukaan air laut. Wilayah Kamal Muara diprediksi berada 3 meter di bawah permukaan air laut. Pluit diprediksi berada 4,35 meter di bawah permukaan laut. Gunung Sahari berada 2,9 meter di bawah permukaan laut. Tanjungan, Ancol, Marunda, dan Cilincing yang diprediksi akan tenggelam 1 hingga 2 meter di bawah permukaan air laut. Restorasi kawasan pesisir, pengembangan hutan mangrove, serta larangan pengambilan air tanah menjadi upaya yang dilakukan dalam mengurangi dampak naiknya permukaan laut serta laju penurunan tanah di ibu kota. Selain itu, pembukaan ruang terbuka hijau dan pemanfaatan air baku yang bijak dapat mencegah Jakarta dari berbagai krisis lingkungan. Baik, kita akan melanjutkan perbincangan kita bersama Mas Nirwono Yoga, pengamat tata kota. Mas Yoga, kalau tadi memang ancaman banjir, sekarang ada juga ancaman penurunan muka tanah di Jakarta. Tapi kita melanjutkan dulu tadi perbincangan di segmen sebelumnya mengenai bagaimana memaksimalkan adanya fasilitas waduk yang dibangun oleh pemerintah DKI Jakarta. Ini juga untuk pengendalian banjir ataupun ada kaitannya dengan penurunan muka tanah. Nah, ini seperti apa, Mas Yoga? Ya betul, jadi ini sebenarnya sangat terkait ya antara penurunan muka tanah dengan banjir ya. Kalau kita tadi bicara soal banjir sekarang penurunan muka tanah, posisi dari DKI Jakarta ya keberadaan 109 situ dan lembung waduk yang ada di DKI Jakarta, bahkan sampai dengan tahun 2030 kita ada rencana pembangunan 20 waduk baru ya. Di mana tahun ini targetnya ada 4 waduk baru yang akan dibangun. Tujuan utamanya adalah selain mengendalikan banjir untuk menampung air hujan dan juga limpasan air sungai, pada saat musim kemarau ini dapat digunakan sebagai sumber air baku. Kenapa? Karena 80% kebutuhan air minum di DKI ini masih diambil dari Jatiluhur, 15% itu dari PDAM Tangerang, dan hanya 5% yang dari wilayah DKI. Tentu perlu ada peningkatan ketahanan airnya ya. Yang tadi saya katakan, kalau 109 situ dan waduk ini digali, diperbesar kapasitasnya, kemudian bebas dari sampah sama limbah, maka dia menjadi sumber air baku yang sangat dibutuhkan oleh wilayah DKI. Ditambah tadi 13 sungai ya. Kalau 13 sungainya ditata, dibenahi, kemudian diperbaiki, dan kualitas airnya ini juga bebas dari sampah sama limbah, ini juga menjadi potensi untuk memenuhi kebutuhan air bersih. Nah, ujung-ujungnya apa? Kalau kebutuhan air bersih tadi kita terpenuhi, maka Pemprov DKI bisa melakukan pelarangan pengambilan air tanah dalam konteks 10 tahun ke depan misalnya. Kenapa? Ada 3 faktor penyebab penurunan muka tanah ya. Satu tentu adalah 40% wilayah DKI Jakarta, kalau kita membayangkan itu dari Bundaran HI ke arah Ancol misalnya, itu sudah berada di bawah permukaan air laut sebenarnya secara alami ya. Nah, ditambah yang poin kedua yaitu adanya pembangunan fisik, infrastruktur, dan juga beban bangunan dan kendaraan yang ada di wilayah kegiatan di Jakarta Pusat hingga Jakarta Utara, ini juga mempercepat terjadinya penurunan muka tanah. Dan faktor yang ketiga ternyata adalah pengambilan air tanah yang tidak terkendali, Mbak Virsil ya. Ini yang diakibatkan dari kawasan industri, gedung-gedung bertingkat, sampai dengan tingkat rumah tangga kita ini kan masih mengandalkan pompa sebenarnya. Nah, inilah salah satu faktor yang mempercepat terjadinya penurunan muka tanah. Artinya, kalau kita ingin memperlambat proses penurunan muka tanah, maka salah satu yang bisa dilakukan adalah menghentikan secara bertahap sehingga kita punya target pasti 10 tahun ke depan misalnya pengambilan air tanah di Jakarta benar-benar dapat dihentikan. Kalau ini dilakukan, maka paling tidak kita bisa memperlambat terjadinya penurunan muka tanah tadi. Baik, itu dia tadi ya, bagaimana kemudian pemanfaatan air tanah ini harus digunakan secara bijaksana. Nah, yang menarik bagaimana kemudian nantinya pemerintah juga harus mensosialisasikan dan bagaimana penerapan ini supaya bisa berlaku efektif, Pak. Karena kita tahu Jakarta terbagi dari beberapa wilayah, tentunya untuk juga tadi kesediaan air baku dan juga fasilitas seperti waduk yang menjadi sumber tadi air baku dan juga pengendalian banjir selain itu, ternyata juga masih harus dimaksimalkan. Nah, ini harus seperti apa supaya masyarakat sendiri ini siap untuk tidak lagi menggunakan air baku
air tanah maksud kami. Betul Mbak Rachel. Jadi kita berharap Pemprov DKI mempunyai semacam rencana induk besar gitu ya dalam konteks 10 tahun ke depan misalnya. Dari 2021 sampai 2030 kita bisa membayangkan umpamanya pembangunan jaringan perpipaan atau distribusi air bersih dapat terpenuhi pada tahun 2030 ke seluruh wilayah DKI. Ini pun bisa dibagi misalnya yang paling mendesak tentu daerah Jakarta Utara ya. Jakarta Utara ini nomor satu yang harus diprioritaskan jaringan air bersihnya, waduknya, sehingga dengan demikian penghentian pengembangan air tanah bisa dimulai dari Jakarta Utara. Kemudian baru kita turun ke daerah Jakarta Pusat ya. Kemudian baru di daerah Jakarta Timur ya bersamaan dengan nanti pembangunan sistem penyediaan air minum Jatiluhur ya yang dipasok dari bendungan Jatiluhur. Kemudian di daerah Jakarta Timur itu juga bisa dilakukan bertahap dengan didukungnya adanya nanti sistem penyediaan air minum atau SPAM Karian Serpong ya yang mengambil air dari bendungan Karian yang ada di daerah Banten. Baru nanti yang terakhir di daerah Jakarta Selatan ya. Kalau ini dilakukan secara bertahap, taruhlah setiap 2 tahun sekali misalnya, maka pada tahun ke-10 seluruh wilayah 5 wilayah di Jakarta dapat melakukan penghentian secara bertahap pengambilan air tanah. Dan dilakukan secara bertahap juga yaitu mulai dari kawasan industri misalnya. Kemudian yang kedua baru di gedung-gedung perkantoran, pusat belanja dan hotel. Baru nanti tahap ketiga yang terakhir yaitu di tingkat rumah tangga. Jadi ada tahapan yang diinformasikan kepada masyarakat sehingga masyarakat sendiri juga siap pada tahun ke-10 nanti kita tidak lagi menggunakan air tanah. Tetapi ini juga membawa PR nih Mbak Mesil. Kenapa? Yaitu ada 3 juga, yaitu harus ada jaminan kuantitas, kualitas, dan kontinuitas ya. Kuantitas artinya jumlah air yang dipasok oleh PDAM, oleh Pemprov DKI juga harus maksimal ya. Tidak ada cerita umpamanya di musim kemarau airnya berhenti karena pasokannya tidak ada misalnya ya. Inilah yang tadi saya katakan perlunya ada kemandirian air pasokan dari sungai, pasokan air dari situ dan embung waduk, bahkan juga tidak tertutup kemungkinan kita menggunakan desalinasi ya, air laut untuk digunakan untuk kebutuhan air baku sehingga kuantitasnya terjamin. Kualitas juga begitu. Tidak ada cerita kualitas airnya berbau kaporit misalnya, apalagi tercemar oleh bakteri E. coli gitu. Jadi kualitas harus benar-benar terjaga dan kontinuitas ya. Pada saat musim kemarau pun pasokan airnya juga tetap terjaga dengan baik. Jadi 3 poin ini juga harus diberikan jaminan kepada Pemprov DKI sehingga masyarakat juga merasa yakin bahwa pemindahan atau penghentian mereka pengambilan air tanah juga benar-benar didukung oleh penyediaan air bersih yang dapat diandalkan. Itu PR yang harusnya dilakukan. Dan ini kita bisa melakukan secara bertahap dalam 10 tahun ke depan. Dan sebenarnya kita juga bisa belajar umpamanya langsung dengan pemerintah Singapura misalnya. Bagaimana kita punya impian nanti begitu kita buka air keran gitu Mbak Presiden bisa langsung minum misalnya kan. Ini juga tentunya impian seluruh warga DKI Jakarta. Baik, banyak tahapan yang kemudian nantinya memang harus juga dipenuhi begitu ya untuk akhirnya Jakarta siap untuk tidak menggunakan lagi air tanah. Nah, ini yang menarik juga Mas Yoga bahwa kerja PR ibu kota ini tidak hanya di pemerintah begitu, pemerintah daerah, tapi juga seluruh masyarakat. Bagaimana mengendalikan banjir, bagaimana juga kita harus mengantisipasi penurunan muka tanah. Apa yang bisa dilakukan masyarakat nih Mas Yoga untuk menghadapi 2 ancaman ini? Betul, untuk masyarakat terutama yang jangka pendek dulu ya, jangka pendek dalam konteks banjir misalnya. Maka masyarakat yang berada di daerah rawan banjir harus mengetahui juga bagaimana menjadi kawasan kampung tangguh misalnya. Sehingga mereka tahu pada saat puncak musim hujan mereka mempersiapkan diri untuk evakuasi sementara ke tempat lokasi mana dengan tetap menerapkan prokes misalnya. Itu baru jangka pendek. Tapi jangka panjang kita juga punya impian bahwa pemerintah tadi benar-benar bebas banjir misalnya. Bahkan ada semacam sosialisasi kalau daerahnya berupa cekungan dekat bantaran kali, maka program yang paling realistis adalah mereka direlokasi ke rusun misalnya. Itu baru dari masyarakat ya. Kemudian kedua juga masyarakat paling mudah tidak membuang sampah ya. Ini juga harus menjadi budaya baru, tidak membuang sampah ke saluran air, tidak membuang sampah ke sungai ya, karena pada ujungnya nanti juga mengalir ke laut misalnya. Terus kemudian ketiga, pada saat sekarang ini kita bisa mulai melakukan di tingkat rumah tangga hemat air ya. Jadi anak-anak seluruh anggota keluarga diajarkan untuk menggunakan air secara hemat. Kalau airnya hemat, penggunaan airnya juga hemat, maka penggunaan pemompaan air tanah juga bisa dilakukan secara hemat. Jadi hal-hal sederhana seperti ini yang harus dilakukan sehingga pada saat kita nanti punya keputusan bahwa air tanah itu dihentikan, diambil, maka kita juga punya sikap yang bijak terhadap hemat air. Jadi ujung-ujungnya memang harus penggunaan air tadi secara hemat, kemudian juga nanti kita membuat sumur resapan air untuk mengisi air ulang tanah misalnya. Jadi secara umum masyarakat juga dapat terlibat untuk mencegah penurunan muka tanah dan juga ikut mencegah terjadinya banjir.
Baik, ini nantinya ya upaya-upaya dari pemerintah ini selaras juga dengan bagaimana sikap dari masyarakat untuk sama-sama ya Pak. Ya, Ini kita betul menghadapi sekali ada Mbak dua Nurul. ancaman yang memang juga diam-diam ini terjadi begitu ya. Makin lama Ya, makin penurunan muka tanah makin signifikan, kemudian pengendalian banjir signifikan ya. ini juga harus terus dibenahi baik dari pemerintah juga dari masyarakat. Baik, Mas Nirwono Yoga, terima Betul, kasih telah hadir bersama kami di Halo Indonesia. Sehat selalu Mas sama-sama. Nirwono Yoga. Ya, semua siap. Semoga bermanfaat. Terima kasih. Ya baik pemirsa, usai jeda kita akan menghadirkan informasi menarik dan inspiratif lainnya. Tetap bersama kami di Halo Indonesia.